Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basar Zulkifli dari dengan NPN 2110552010077. Sini saya akan menjawab soal UTS nomor 3 dari kelas Etika Profesi 7A mengenai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Berbagai bentuk cybercrime seperti peretasan, pencurian identitas, penipuan online, dan serangan malware dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa cybercrime itu berbahaya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasinya dan cara agar tidak terjebak dalam kejahatan cyber. Pertama, mengapa cybercrime berbahaya? Pertama, ada kerugian finansial. Cybercrime dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Misalnya penipuan kartu kredit, pencurian identitas, dan ransomware dapat menguras rekening bank atau menyebabkan biaya pemulihan yang tinggi. Kedua, pencurian data pribadi, yaitu data pribadi seperti nomor identitas, alamat, dan informasi keuangan dapat dicuri dan disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pencurian identitas. Tiga, ada kerusakan reputasi. Serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan jika data pelanggan atau informasi sensitif lainnya bocor. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan berdampak negatif pada bisnis. Keempat, gangguan operasional. Serangan DDoS atau Distribute Denial of Service dapat mengganggu operasi bisnis, menyebabkan downtime yang signifikan dan merugikan produktivitas. 5. Kerugian intelektual. Pencurian informasi rahasia atau hak kekayaan intelektual dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi pihak yang tidak berwenang. Keenam, ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan cyber dapat menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem energi dan transportasi yang dapat mengancam keamanan nasional. Selanjutnya adalah cara mengantisipasi cybercrime. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang risiko cybercrime dan teknik yang digunakan oleh penjahat cyber sangat penting. Mengikuti pelatihan dan seminar tentang keamanan cyber dapat membantu memahami potensi ancaman. Selanjutnya ada penggunaan perangkat keamanan. Gunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari malware dan serangan cyber. Pastikan perangkat lunak ini selalu diperbarui. Yang ketiga, pengelolaan kata sandi yang baik. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA di semua akun yang mendukungnya. Ini menambah lapisan keamanan tambahan. Selanjutnya, pembaruan sistem dan perangkat lunak. Secara teratur memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi untuk menambah kerentanan keamanan yang diketahui. Ini membantu melindungi perangkat dari exploit yang sudah diketahui. Kelima, enkripsi data. Enkripsi data sensitif, terutama saat mengirim melalui jaringan atau menyimpannya di perangkat, untuk melindungi informasi dari akses tidak sah. Keenam, sosialisasi dan verifikasi. Waspadai email atau pesan mencurigakan. Selalu verifikasi pengiriman sebelum mengklik tautan atau mengunduh lampiran, terutama jika ada permintaan informasi pribadi. Ketujuh, backup data. Secara teratur melakukan backup data penting ke lokasi yang aman. Ini membantu dalam pemulihan jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data lainnya. Cara agar tidak terjebak cybercrime.
Yang pertama, hati-hati dengan informasi pribadi. Jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan, baik di media sosial maupun platform online lainnya. Pikirkan 2 kali sebelum membagikan detail yang bisa digunakan untuk penipuan. Yang kedua, kewaspadaan terhadap phishing. Kenali tanda-tanda phishing, seperti email yang meminta informasi sensitif atau menawarkan hadiah yang selalu bagus untuk jadi kenyataan. Periksa URL sebelum memasukkan informasi pribadi. Gunakan jaringan aman. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk transaksi sensitif. Jika perlu, gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk menginskripsi koneksi internet Anda. Yang keempat, pemeriksaan keamanan rutin. Lakukan pemeriksaan keamanan secara berkala terhadap akun dan perangkat Anda. Periksa log aktivitas untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Selanjutnya nomor 5, laporkan aktivitas mencurigakan. Jika Anda mencurigai adanya aktivitas cybercrime seperti penipuan atau peretasan, segera laporkan kepada pihak berwenang dan penyedia layanan untuk mendapatkan bantuan. Yang keenam, gunakan alat pemantauan identitas. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan pemantauan identitas yang dapat memberitahu Anda jika informasi pribadi Anda terlibat dalam pelanggaran data atau aktivitas mencurigakan. Oke. Simpulannya adalah cybercrime adalah ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi individu dan organisasi. Dengan memahami risiko yang ada dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri, Anda dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban. Pendidikan dan kesadaran bersama dengan praktik keamanan yang baik adalah kunci untuk melindungi diri Anda dari ancaman cyber. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.